adalah seorang pengembara yang ingin belajar dari para tokoh iman. Kali ini aku ingin belajar dari seorang tokoh iman, Romo Gregorius Utomo PR. Beliau sering disapa dengan sapaan Romo Tomo. Sepertinya ada yang telah mengatur bahwa hari ini aku akan bertemu dengan Romo Tomo. Untuk apa? Aku masih belum tahu. Dari perjumpaan dengan Romo Tomo ini, aku baru tahu bahwa beliau ini berada di Gereja Ganjuran, Yogyakarta. Beliau seorang pastor, pejuang kemerdekaan, tokoh pengembangan ekonomi, memimpin para petani dan nelayan kecil untuk mendalami pertanian organik. Berkat dalam Romo. Berkat dalam, enggak. Tuhan. Oke, Kita akan ngobrol dengan beliau untuk mengenal lebih jauh tentang tokoh iman yang satu ini. Romo, ya. saya kalau diperkenankan ingin bertanya tentang tanggal lahir Romo dan juga orang tua Romo beserta cerita saudara-saudara Romo. Ya, saya orang tua itu bapak ibu, tentunya tinggal di Sumber Lawang, daerah Sragen, tepi hutan jati. Ya, jadi guru di Sumber Lawang. Tahun 28 menikah. Nah, lalu setelah mengandung saya, mau melahirkan, karena di Sumber Lawang tidak ada bidan, tidak ada rumah sakit bersalin, lalu ke simbah di Ganjuran, orang tuanya bapak, simbah dari bapak, jadi mertuanya ibu. Belum melahirkan saya, ibu datang ke Ganjuran, karena di Ganjuran ada rumah sakit, ada bidan, maka akhirnya saya dilahirkan di Ganjuran pada hari Minggu, pas umat pada ke gereja, pasarannya legi, pas pasaran Gata Ganjuran, jadi suasananya baik sekali itu ya. Pas pasaran legi, pas hari Minggu umat ke gereja. Saya lahir tanggal 17 Februari di Ganjuran ini. Tahunnya 1929. Jadi sekarang sudah 85 melaku. Ya, sudah jalan 85 itu. Ya, jadi keesokan harinya tanggal 17 Februari lahir. Sehari kemudian 18 Februari lalu dibaptis oleh Romo Vandris. Dikatakan jangan terlalu lama jadi anak setan, maka baru umur 1 hari sudah dibaptis dengan nama Gregorius Agung, jadi nama lengkapnya lalu Gregorius Utomo. Lalu apa yang melatar belakangi Romo sehingga Romo tertarik untuk masuk ke seminari? Nah, saya di Ganjuran sekolah nyambut komuni. Setelah menyambut komuni, saya melamar jadi misdinar, jadi putra altar, ditolak. Tapi saya pikir-pikir, saya refleksikan sekarang, kecewa saya pada waktu ditolak itu justru merupakan momentum berkah, momentum kairos. Karena pada waktu saya kecewa tidak diterima menjadi misdinar, saya lalu pokoknya mangkel, kecewa sekali, akhirnya saya memutuskan, wes nang ngono aku tak dadi Romo wae. Topi yang dipakai Romo ada beberapa simbol. Saya tertarik merah putih. Apakah Romo juga bisa menceritakan pengalaman Romo ketika masa perjuangan kemerdekaan dulu, Romo? Zaman Jepang saya sekolah di SMP Mangkunegaran ya.
di SMP Mangkunegaran itu banyak yang alumni Mangkunegaran yang seperti Pak Slamet Riyadi apa itu kan juga alumni Mangkunegaran, hanya dia tamatan 44, saya tamat 46 ya gitu. Lalu revolusi atau proklamasi, kita tidak dengar proklamasi itu berlaku, tidak dengar karena tidak disiarkan radio ya, hanya ketok tular. Akhirnya bulan September baru kita tahu kita sudah merdeka, kita mulai melucuti tentara Jepang. Tapi ada yang banggel, ada yang bandel, kan PT, polisi tentara Jepang tidak mau dilucuti, terjadi pertempuran di Solo, di timuran sebelah selatannya Mangkunegaran. Maka kita kalau sore kan styling di Mangkunegaran, bersama-sama kita semua bergabung dalam TKR, Barisan Keamanan Rakyat pada waktu itu. Ikut dalam pertempuran di timuran itu perwujudan tentara Jepang. Pagi menyerah, ada yang kawan yang gugur namanya Arifin, yang sekarang dulu menjadi diabadikan namanya dengan jembatan Arifin, sekarang diabadikan dengan Jalan Arifin. Itu pahlawan pertama di Solo. Lalu sementara kita mengisi itu Beteng, depo batalion di Beteng itu batalion 4, Mayor dengan Komandan Mayor siapa itu, Mayor Soeharto Pugut, bukan Soeharto Pak Harto, presidennya. Itu sementara kita isi karena belum ada tentara, kita para pelajar mengisi dulu, kita dilatih oleh senior kita di situ, bekas peta apa itu, sampai nanti ada TKR, baru kita kembali ke sekolah lagi. Lalu tentang keterlibatan Romo di dalam pengembangan ekonomi remaja. Kita habiskan jadi imam, maka saya ditempatkan di desa di Klaten. Awalnya 10 tahun di Klaten, kerja di lereng-lereng Gunung Merapi sampai sawah di desa-desa itu. Ya, itu 10 tahun di Klaten, lalu setelahnya itu di KWI, Sekretaris Komisi PSE, juga pernah merangkap Direktur Karitas Indonesia juga, Direktur LPPS itu dan Karitas Indonesia. Banyak konferensi-konferensi, tapi yang penting melaksanakan aksi puasa pembangunan. Saya laksanakan sejak saya desa di Semarang tahun 68, 69. Saya ditimbali Bapak Kardinal dan Romo Kari, sekjennya, untuk melaksanakan aksi puasa pembangunan yang bersumber spiritualitasnya adalah ensiklik Populorum Progressio. Ya. Demikian juga saya ingin bertanya Romo tentang keterlibatan Romo di dalam Hari Pangan Sedunia. Pesan Rerum Novarum sebagai Injil terapan ini sampai sekarang belum dilaksanakan. Ini menjadi PR bagi kita semua. Dan kebetulan di Ganjuran pada awal tahun 90 kita ditawari oleh Federasi Uskup se-Asia, FABC, apa Ganjuran mau menjadi tuan rumah untuk seminar petani se-Asia. Nah, ini juga saya anggap momentum Kairos. Meskipun pada waktu itu Dewan Paroki tidak setuju, saya jawab saja setuju. Karena Dewan Paroki bingung nanti izinnya bagaimana, kalau seminar internasional kan izinnya harus dari Kapolri, ya kan bingung. Maka Dewan Paroki tidak sanggup, tapi terus saya jawab pada FABC, kita sanggup menjadi tuan rumah untuk seminar petani se-Asia. Dan jadi kita usul pada FABC supaya seminar diadakan 16 Oktober tahun 90 sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia. Dan jadilah tanggal 16 Oktober tahun 90 selesai seminar dengan membuat deklarasi, mencetuskan deklarasi Ganjuran yang isinya mengajak semua membangun pertanian lestari dan pedesaan yang lestari. Ya, membangun pertanian lestari dan pedesaan lestari yang pertama bersahabat dengan alam, kedua murah secara ekonomis tergapai oleh rakyat, ketiga berakar atau sesuai dengan kebudayaan setempat,
Dan yang keempat, berkeadilan sosial untuk siapa aja dan apa saja. Ya, manusiawi dan kosmik. Berkeadilan sosial untuk siapa aja dan apa saja. Maka deklarasi ganjuran ini kalau disingkat berarti mengajak semua aja untuk menjadi berkat bagi siapa aja dan apa saja demi keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, seminar pertanian se-Asia ini ditandai juga dengan lahirnya Paguyuban Tani Nelayan Hari Pangan Sedunia. Kita pakai nama Hari Pangan Sedunia karena pada waktu itu tidak boleh ada organisasi tani atau nelayan selain HKTI dan HNSI, itu tidak boleh. Maka karena kita seminarnya ini memperingati Hari Pangan Sedunia, nama Gerakan Tani dan Nelayan ini bukan HKTI tapi Paguyuban Tani Nelayan Hari Pangan Sedunia, HPS. HPS ini bukan programnya Romo, tapi ini program PBB, jadi tidak bisa dibubarkan pada waktu itu. Nah, sekarang sudah berkembang, meskipun minoritas, tapi berkembang ke seluruh Nusantara, pertanian lestari atau pertanian organik. Sekarang berkembang, meskipun tetap minoritas, tapi saya percaya yang minoritas, yang kecil itu indah. Small is beautiful. Tapi kita juga yakin small is powerful. Itu yang penting ya. Maka berkembang terus sampai sekarang meskipun minoritas. Suatu kebiasaan unik yang Romo Tomo selalu lakukan adalah secara konsisten sekali beliau selalu hadir di Misa Kudus dan adorasi di malam Jumat pertama tiap bulan di Gereja Ganjuran. Jumat pertama di ritual agama Katolik dikhususkan untuk menghormati hati kudus Tuhan Yesus. Hanya sekali sajalah beliau sempat absen karena harus melakukan suatu tugas ke luar negeri. Setelah itu secara konsisten sekali, beliau selalu hadir di misa malam Jumat pertama sampai dengan hari ini. Ceritanya yang lain, keluarga ibunya berasal dari desa Rejoso, dekat dengan stasiun Serowot, Kabupaten Klaten. Sebagai adat Jawa, Hari Weton atau kelahiran ibunya dianggap sebagai hari penting untuk berkumpulnya keluarga. Ibu Romo Tomo dilahirkan pada hari Rabu Pon. Pada waktu ibu beliau masih hidup, tiap malam Rabu Pon ini, Romo Tomo akan mengadakan misa kudus dengan liturgi Jawa. Sama seperti yang terjadi di Ganjuran tiap malam Jumat pertama, dengan mengundang para keluarga dan tetangga. Pada waktu ibu beliau sudah berpulang, oleh sahabat-sahabat dan tetangganya diusulkan agar kebiasaan misa Rabu Pon ini dilanjutkan saja. Dan terjadilah ritual rutin tiap 35 hari sekali yang juga secara konsisten dihadiri oleh Romo Tomo. Bulan demi bulan tidak pernah absen. Penghormatan yang secara konsisten telah dilakukan beliau, yakni tiap malam Jumat pertama, untuk menghormati hati kudus Tuhan Yesus di Gereja Ganjuran dan tiap malam Rabu Pon di rumah ibu beliau di Rejoso, Klaten. Membuat kita semua angkat topi, merasa kagum akan kesetiaan beliau pada Yesus dan ibunya, yang bisa juga melambangkan kecintaan pada Ibu Yesus Maria. Perpaduan antara adat Jawa yang menghormati para leluhur, terutama ibu, dicampur dengan adat liturgi Katolik, merupakan sesuatu yang unik, tidak ada duanya di dunia ini. Satu hal lagi yang selalu dilakukan oleh Romo Tomo adalah
Tiap pagi sepanjang tahun pada jam 7 pagi, beliau selalu berdoa untuk orang lain yang minta didoakan, apapun maksudnya. Apakah untuk kesembuhan penyakit, enteng jodoh, minta keturunan, lulus ujian, lancarnya bisnis, penagihan hutang, apapun yang diminta melalui beliau. Secara konsisten disebutkannya satu persatu. Ada yang beliau sudah hafal ataupun dari catatan beliau. Menurut falsafah beliau, pada waktu kita berdoa, telapak tangan kanan kita buka untuk mohon berkat pada Tuhan, dan telapak tangan kiri kita tutup untuk menyentuh dan menyalurkan berkah kepada siapapun yang ingin kita doakan. Doa pagi ini selalu dimintakannya untuk diikuti para pengikutnya yang terdapat di mana-mana. Ada yang di Jogja, Solo, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga di luar Jawa dan di luar negeri seperti Singapura, USA, negeri Belanda, dan lain-lain. Mereka mencocokkan waktunya dengan jam 7 waktu Indonesia Barat. Sehingga dengan kekuatan massal, doa kita akan lebih tersampaikan. Romo, ini pertanyaan yang terakhir tentang spiritualitas Romo sebagai imam. Doa yang diajarkan oleh Bu Parni, tante saya sejak saya belum sekolah, Suthat van Yesus wees mijn liefde. Hati kudus yang manis, jadikanlah kasihmu kasihku. Jadi mengamalkan kasih Tuhan pada yang lain, itu pokoknya yang itu. Mengamalkan kasih Tuhan pada siapa dan apa saja, akhirnya menjadi lengkap. Mengamalkan kasih Allah pada siapa dan apa saja demi keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, ini sudah lengkap sekarang. Ini visi misinya yang tumbuh sejak kecil. Dulu hanya doa itu, hati kudus yang manis, jadikanlah kasihmu kasihku. Nah, ini, kalau kita memiliki kasih hati kudus ya diamalkan. Seperti Lukas 6:36, hendaklah kamu berbelas kasih seperti Bapamu di surga itu berbelas kasih. Lukas 6:36 itu. Nah, ini pengamalan belas kasih Tuhan itu pada siapa saja dan apa saja demi keadilan, demi kedamaian dan keutuhan ciptaan. Ini wujudnya pembangunan kerajaan Allah. Itu sampai Dia datang memberi kepenuhannya besok itu. Ini visi misinya secara lengkap. Ya, jadi hati kudus sejak awal, dan kebetulan di Rejoso juga diajari doa hati kudus, dan kebetulan sampai sekarang saya oleh Bapak Uskup diperkenankan berkarya di anjuran yang spiritualitasnya adalah. Terima kasih sekali Romo atas kebersamaan kita hari ini. Ya. Banyak hal yang bisa saya timba dari cerita-cerita Romo ini tadi. Kami terus akan minta pamit Romo. Ya, terima kasih. Ya. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi.
Kita telah belajar banyak dari Romo Utomo, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya ini untuk menemui tokoh-tokoh iman yang lain.